Bismillah, Assalamualaikum. Welcome to Open Book Chapter 15. Pernah nggak sih di sini teman-teman merasakan perasaan kosong? Perasaan yang aku tuh nggak lagi sedih, aku juga nggak kesepian, aku nggak lagi punya masalah, dan nggak lagi punya banyak beban juga, tapi rasanya tuh kosong dan hampa aja gitu. Kesannya hidup itu nggak ada maknanya dan rasanya ingin menghilang dari bumi tapi bukan mati. Segala hal yang awalnya sangat kita senangi, tiba-tiba itu kerasa nggak mood aja buat dikerjain. Males ketemu orang, males ngapa-ngapain, sampai buka sosmed aja males. Tingkat paling parah, mungkin perasaan kosong itu bikin kamu males buat jalan beberapa langkah aja ke dapur buat ngambil makanan, yang pada akhirnya kamu milih menunda makan karena kamu males. For your information, aku pernah merasakan semua itu. Seminggu sangat amat semangat mengerjakan sesuatu, sementara seminggu ke depan itu aku merasa kosong lagi. Dan semua kondisi itu berlangsung tanpa ada alasan yang jelas, atau alasan yang aku tahu gitu penyebabnya apa. Sampai yang paling parah itu sih, aku nunda makan, terus aku juga nunda ngerjain tugas, bukan lagi dikerjakan H-1, tapi dikerjakan H- beberapa jam. Produktivitas aku menurun drastis, hingga akhirnya aku merasa perasaan kosong ini terlalu mengganggu, dan aku memutuskan untuk konsultasi ke spesialis kejiwaan lewat aplikasi. Dan waktu lihat salah satu judul subbab dalam daftar isi buku ini, aku ngerasa relate banget dengan apa yang aku alami waktu itu. Yaitu judulnya lebih baik merasakan sakit daripada merasakan kosong. Dan ternyata, aku sekarang menyadari kalau saat itu, self-esteem aku itu lagi rendah. Dari dialog yang disampaikan penulis tentang pasiennya, Jun Mi-kyung ini dia seorang perempuan yang bekerja sebagai dokter spesialis kejiwaan, menceritakan bahwa tingkat paling bahaya dari merasa kosong itu, orang mengiris pergelangan tangannya sendiri, tapi nggak bermaksud untuk bunuh diri, cuma untuk merasakan rasa sakit. Gores tangan, ya kerasa sakit, gores lagi, gitu aja terus. Karena tadi, perasaan sakit itu lebih baik daripada perasaan kosong. Berbahaya nggak? Ya jelas lah. Teman-teman kalau misalnya mengamati orang sekitar lebih jauh, orang yang sakit fisiknya itu nggak banyak yang mentalnya sakit juga. Tapi orang yang mentalnya sakit, kemungkinan besar fisiknya sakit juga. Gara-gara stres aja, orang bisa kena mah, bisa darah tinggi, sampai bisa punya penyakit jantung. Sebelum aku bahas buku ini lebih jauh, seperti biasa kita bahas dulu lapisan paling luarnya. Kalau dilihat dari cover, mungkin ketika aku jalan-jalan ke toko buku terus melihat cover ini, aku akan lebih dibuat penasaran. Selain dari judul, ilustrasi orang dipeluk, pelukan atau memeluk diri sendiri ini bikin kita bertanya-tanya, kira-kira isinya bakalan seputar apa? Biasanya nih, judul yang dibuat timbul kan, tapi ini satu ilustrasi ini dibuat sedikit timbul dengan hasil finishing glossy. Ukurannya 13 kali 19 cm, sementara tebalnya sendiri cuma 1 cm lebih dikit. Dan penampilan fisiknya langsung mengingatkan aku pada bukunya Alfi Syahrin yang Insecurity is My Middle Name. Bukan soal isi ya, lebih ke ya tampak luar lah. Ukurannya sama, tebalnya juga hampir sama, dan di tiap awal babnya itu ada ilustrasi yang bikin mata lumayan seger. Nggak hanya tulisan aja. Bedanya, buku Alfi Syahrin itu tiap babnya ilustrasinya itu hampir sama. Awan. Kalau buku ini ilustrasinya beda-beda dan kayak gini. Jadi bikin seger aja gitu. Terbit baru banget tahun ini, Februari 2002, oleh PT Haru Media Sejahtera, dan ini merupakan buku terjemahan dari Korea Selatan. Ya, teman-teman yang mungkin ngikutin YouTube Ima dari lama, itu pasti tahu Ima beberapa kali mereview buku terjemahan dari Korea Selatan. Contohnya, Kim Ji-young 1982 sama Bicara Itu Ada Seninya. Buku-buku seputar kesehatan mental itu udah mulai banyak di Indonesia. Buku-buku self-improvement terjemahan juga banyaknya dari Korea, kalau nggak ya Jepang. Tapi penulis Indonesia juga udah banyak, ya salah satunya tadi, Alfi Syahrin dan Kak Ardi. Buku ini secara total membahas soal self-esteem. Singkatnya, bagaimana kita menghargai dan menerima diri sendiri, sadar untuk meningkatkan kemandirian, solidaritas, memusatkan fokus pada emosi positif daripada negatif, berani menghadapi kegagalan, serta berorientasi pada masa kini. Nyatanya, self-esteem kita itu sangat dipengaruhi oleh orang-orang sekitar kita. Jangan jauh-jauh lah, salah satunya keluarga. Sampai ada kutipan yang disampaikan Jun Mi-kyung yang mengatakan bahwa luka traumatis itu disebabkan oleh orang tua mereka sendiri. Kita akan diajak menyelami sudut pandang penulis yang merupakan ahli di bidang kesehatan mental
di mana akan banyak sekali contoh-contoh monolog terkait masalah-masalah atau pola pikir pasien-pasien yang Jun Mi-kyung temui di dunia nyata. Penulis bilang, kebanyakan pasiennya itu berusia 20-50 tahunan. Dari mulai remaja dengan dunia sekolahnya, dari mulai hubungan anak dengan orang tuanya, mahasiswa dengan dunia kuliahnya, pegawai kantor dengan bosnya, relasi dengan teman yang nggak sehat, relasi dengan pasangan, seorang ibu yang mengasuh anak, pasangan suami istri, sampai kaum LGBTQ itu pernah Jun Mi-kyung temui. Dan masalahnya pun macam-macam. Tapi akar utamanya itu sama, self-esteem ini. Mulai dari nggak dipercayai, dibanding-bandingkan, terlalu dikontrol, itu bisa jadi contoh kecil yang menyebabkan beberapa orang merasa dirinya tidak berharga. Meskipun masalahnya macam-macam, akar pokoknya tetap satu, yaitu kurangnya rasa untuk menghargai diri. Di sini juga dibahas tentang self-esteem palsu, di mana kita baru merasa berharga saat kita pakai handphone mahal misalnya, saat kita pakai barang branded, atau kita baru bisa merasa berharga saat followers banyak. Saat ada orang yang memuji, saat kita masuk universitas ternama, saat kita kerja di tempat terkenal, hingga akhirnya kita berusaha mati-matian untuk mengejar semua itu, dan ujung-ujungnya malah membandingkan dan merasa rendah diri. Bahkan, mungkin kita itu lebih sering mengamati kehidupan orang-orang dengan kekayaan materi yang jauh berbeda dari kita dibandingkan memperhatikan kehidupan kita sendiri. Nah, semakin kita hidup di dalam dunia yang tanpa kaya, itu semakin kita merasa kekurangan. Mungkin itu alasan dibalik tulisan testimoni di belakang buku ini. Kita menyelami berbagai segi kehidupan yang mungkin sebelumnya itu nggak kita sadari. Tolong digarisbawahi bahwa perasaan rendah diri itu berbeda dengan konsep tawadu dalam Islam. Rendah diri itu sangat amat dilarang juga. Sementara tawadu itu lebih ke kayak misalnya kamu pintar, tapi kamu nggak berteman dengan yang pintar doang. Itu kamu tawadu. Lain dengan perasaan rendah diri. Kamu itu pintar nih, tapi kamu baru merasa pintar ketika kamu keterima di kampus A misalnya. Kalau misalnya kamu ternyata gagal masuk universitas A, kamu merasa rendah diri dan kamu nggak merasa pintar dibandingkan teman-teman kamu yang lain. Itu contoh self-esteem rendah. Kita harus melepaskan diri dari segala hal semacam itu. Self-esteem itu bukan diperoleh melalui kesuksesan, melainkan buah dari tekad yang muncul saat kita bisa mengatasi kegagalan. Dan penulis juga menyampaikan bahwa self-esteem itu justru dapat diukur bukan saat kita merasa bahagia, tapi saat kita merasa terpuruk. Pembahasan yang cukup menarik, bukan? Lebih lanjut, teman-teman bisa membaca bukunya. Lalu kita bahas kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Kelebihan ya salah satunya nggak ada tipe, ukuran fontnya juga pas. Buku ini juga memberikan karakteristik orang dengan self-esteem tinggi kayak gimana, terus orang dengan self-esteem rendah itu kayak gimana. Bikin kayak refleksi aja buat diri sendiri. Aku kayak gini nggak ya, gitu. Dan aku merasa buku ini itu santai, tapi ilmiah. Tahu kan, orang ilmiah itu sering banget nge-tag pendapat para ahli dulu sebelum mengutarakan pendapatnya. Salah satunya, banyak banget teori psikologi Adler yang dikutip. Kalau aku nggak salah hitung ya, ada sekitar 3 atau 4 gitu yang dikutip. Kayaknya bakalan lebih cocok kalau teman-teman baca buku yang judulnya Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kizumi dan Fumitake Koga, terjemahan Jepang, karena teori psikologi Adler itu dibahas di sana. Tapi kalau mau baca buku ini langsung juga bisa. Buku ini malah lebih ringan daripada buku Berani Tidak Disukai itu. Meskipun ada beberapa istilah psikologi, ada penjelasan dan catatan kakinya juga. Kekurangannya, di bagian kata pengantar itu dikatakan bahwa mulailah membaca dari bagian yang paling kalian sukai, dalam artian kita bisa membaca buku ini secara acak. Tapi faktanya, buku ini urutan penjelasannya runut, nggak bisa dibaca secara acak dan justru harus dibaca berurutan. Karena satu bagian itu berkaitan dengan bagian di bab selanjutnya. Kalau dibaca secara acak, kamu harus membuka lagi bagian-bagian sebelumnya untuk mengetahui penjelasan dari istilah psikologi yang dipakai. Kekurangan selanjutnya, semakin ke akhir, aku nggak nemu aku tuh sebenarnya harus apa gitu ketika self-esteem aku rendah. Karena memang pembahasannya bukan how to kan. Saran-saran yang diberikan pun kurang praktikal aja. Sebagai contoh, untuk meningkatkan rasa menghargai diri sendiri, itu kita harus melihat komponen utamanya, yaitu intelektual, emosi positif, moralitas, kemampuan mengendalikan diri. Nah, kita diberikan contoh orang yang self-esteem-nya tinggi itu intelektualnya seperti apa. Lalu orang yang self-esteem-nya rendah itu intelektualnya seperti apa. Tapi nggak ada jawaban untuk pertanyaan, kalau aku mau meningkatkan intelektual, itu gimana caranya? Itu nggak ada contoh prakteknya. Entahlah, ini mungkin aku aja yang nangkep maksudnya kurang maksimal. Terakhir, nggak ada
Tentang penulis, ini antara penting dan gak penting sih. Soalnya identitas penulis itu secara gak langsung juga tersampaikan di narasi sebenarnya. Beliau adalah seorang perempuan, punya suami juga, terus bekerja di kliniknya sendiri di pinggiran kota. Seorang dokter spesialis kejiwaan psikiatri, bukan psikolog ya. Segitu doang gitu. Sangat amat low profile. Di Google pun, aku gak nemu fotonya. Yang ada malah nama penyanyi yang muncul siapa gitu, dan iklan-iklan dari e-commerce. Sekian review kali ini. Buat yang mau bukunya, aku akan taruh link di description box. Selamat menjalankan ibadah puasa dan fi amanillah.